wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allahu Jalla Jalaluh yang memberikan kita semua kesempatan untuk memanfaatkan waktu menjadi kebaikan. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat pada timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa apa kita tanpa Allah? Jawabannya nggak bisa apa-apa. Jawabannya nggak bisa apa-apa. Baik untuk perkara ibadah, muamalah, atau perkara apapun juga. Maka tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa melakukan, mengerjakan hal-hal yang terbaik. Kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwasannya Allah adalah zat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini sampai kita meninggal dunia. Bahkan para ulama mengatakan kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun nanti sesudah kematian kita, yaitu setelah kita berpindah dari alam dunia ini kepada alam akhirat yang dimulai dari alam kubur kita. Maka di situ kita membutuhkan Allah juga. Maka tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah, kita semua tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Itulah makna di antara makna lafaz hauqalah atau la haula wala quwata illa billah. Yang dia memiliki makna tidak ada daya dan upaya. Ini sebuah ikrar dari kita saat kita mengucapkan doa tersebut. Bahwasanya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan sedikit pun yang kita miliki di hadapan amal-amal soleh atau di hadapan kebaikan-kebaikan. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ucapan ini adalah memiliki makna permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan, Syekh mengatakan saat kita dihadapi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, maka ucapkanlah hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak ditolong sama Allah, maka apapun pekerjaan, apapun ibadah, itu akan menjadi berat buat seseorang. Akan menjadi sulit untuk seseorang. Tapi kita pernah mendengar ada orang yang menyatakan sudah lewat masa-masa sulit beribadah. Artinya apa? Dia sudah menjadi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Dia bisa rutinitas ibadah-ibadah karena dia sudah melalui masa-masa sulitnya.
Masya Allah. Itulah di antara fawaid atau keutamaan-keutamaan dari orang yang meyakini bahwasannya dia tidak bisa atau tidak mampu melakukan apapun juga. Tidak bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah kita jujur kepada diri kita sendiri, yakni jujur bahwasannya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha." Kemudian Allah mengatakan, "Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad." Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa? Memperhatikan apa saja yang telah dipersiapkan untuk hari esok atau hari kiamat. Jadi Allah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya ini agar kita memperhatikan amal kita yang lahiriah maupun yang batiniah. Persiapan untuk menghadapi satu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Satu hari yang sangat besar, yang sampai Allahu Jalla Dzikruhu mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah mengatakan, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun." Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu hal yang besar. Allah ingatkan kita semua, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kemudian Allah mengatakan, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat, kita akan melihat, kita akan menyaksikan keguncangan itu. Kemudian kita akan melihat di hari itu perempuan atau wanita-wanita yang menyusui anaknya, dia sudah lalai, dia sudah nggak peduli lagi dengan anaknya yang masih membutuhkan air susunya. Perempuan-perempuan yang hamil akan menjadi keguguran di hari itu. Kemudian Allah mengatakan, dan kita akan melihat dan menyaksikan manusia dalam kondisi seperti keadaan orang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Kan tapi yang membuat kejadian dahsyat seperti itu adalah karena adab Allah yang sangat keras. Untuk hari itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan secara matang. Untuk mempersiapkannya secara matang. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk hari itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa maksimal dalam beribadah, dalam ketaatan pada Allah. Hatta di dunia ini saja, kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita pun tidak bisa melakukan ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Maka ketika manusia tidak ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, maka tidak mungkin, bagaimana mungkin manusia bisa selamat nanti di hari yang sangat mengerikan tersebut. Oleh karena itu, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah, mohonlah, minta kepada Allah pertolongan itu. Mintalah pertolongan itu. Mintalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, kalau bukan dengan pertolongan Allah, manusia nggak bisa selamat ketemu Allah besok di hari kiamat. Orang-orang yang bisa selamat aktivitas dan kegiatan sehari-harinya di dunia ini adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang besok di hari kiamat, kita tetap butuh Allah Subhanahu wa taala. Di hari keguncangan itu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membutuhkan Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari orang yang bisa bertemu dan melihat wajahnya Allah di surga nanti. Maka tanpa Allah, yakinilah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kebaikan yang bisa kita kerjakan, sedikit pun nggak ada. Tidak bisa. Berbakti kepada orang tua butuh pertolongan Allah. Menjadi suami yang baik butuh pertolongan Allah. Menjadi istri yang baik butuh pertolongan Allah. Menjadi anak soleh butuh pertolongan Allah. Hatta ketika di kajian saja kita butuh pertolongan Allah. Ketika sudah melakukan ibadah kita butuh pertolongan Allah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka ibadah itu bisa menjadi aktivitas harian tanpa nilai. Dan itu mungkin terjadi. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salat 5 waktu yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi perinci, orang yang salat 5 waktu berbeda-beda satu dengan yang lainnya nilai pahala yang akan mereka dapatkan. Sampai Nabi mengatakan, ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah. Oleh karena itu, kita yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, maka kita pun masih membutuhkan pertolongan Allah saat melakukan ketaatan itu. Saat melakukan ketaatan itu, kita tetap butuh pertolongan Allah. Ambil contoh, ya, mungkin wallahu ta'ala a'la wa'lam. Ketika iman semakin berkurang, iman semakin turun, mungkin akan ada orang yang bukan hanya meninggalkan zikir setelah sholat 5 waktu, tapi orang mungkin akan meninggalkan sholat 5 waktu itu sendiri. Mungkin orang akan tinggalkan sholat 5 waktu itu sendiri. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta dalam ketaatan saja kita butuh pertolongan dari Allah. Butuh pertolongan dari Allah. Maka carilah pertolongan itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan itu.
Semoga Allah berikan kita pertolongan. Jujurlah hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai aktivitas-aktivitas ibadah kita menjadi aktivitas harian yang tidak ternilai atau yang tidak bernilai di sisi Allah Tabarakahu wa taala. Menjadi aktivitas-aktivitas yang tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangislah. Menangislah ketika kita menjadi orang yang diberikan kesempatan beribadah tetapi kita tidak maksimal di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Bukankah Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin", celakalah orang-orang yang salat. Celaka. Celaka. Tidak semua orang yang salat dipuji, disanjung oleh Allah Tabarakahu wa taala. Tidak semua orang yang beribadah dipuji dan disanjung oleh Allah Tabarakahu wa taala. Maka teman-teman semua, saat beribadah pun kita masih membutuhkan pertolongan Allah. Saat beribadah pun kita masih butuh pertolongan Allah Tabarakahu wa taala. Bahkan selesai ibadah pun kita masih membutuhkan pertolongan Allah Tabarakahu wa taala. Maka mintalah pertolongan Allah sepanjang usia kita. Yakinilah hanya dengan pertolongan Allah apa yang kita lakukan bisa maksimal. Apa yang kita lakukan bisa maksimal. Antum pernah ngalamin? Tentunya pernah ya. Salat nggak konsentrasi. Pernah ngalamin salat mikir kemana-mana? Pernah. Maka mintalah sama Allah. Hatta misalnya, antum pernah ngalamin misalnya puasa tapi berbuat maksiat, lagi puasa berbuat maksiat. Antum kita pernah ngalamin mungkin satu masa misalnya dalam thalabul ilm, menuntut ilmu sambil bercanda, bermain dengan teman. Hah? Lempar salak. Gitu. Pernah ngalamin masa-masa seperti ini, maka yang terbaik adalah kita menyadari itu adalah sebuah kesalahan atau kekurangan. Kesalahan atau kekurangan. Jangan dipertahankan itu. Iya, manusia ada miss-nya. Manusia ada miss-nya. Tapi miss itu harus diperbaiki. Terus diperbaiki, terus diperbaiki. Untuk apa diperbaiki, Gozi? Biar nggak melakukan kesalahan yang sama. Untuk apa diperbaiki? Biar hasilnya maksimal besok. Hasilnya maksimal. Hasil yang kita dapatkan biar maksimal. Gitu. Makanya kenapa sahabat bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Kenapa? Mengikuti semua yang telah Nabi anjurkan. Kenapa, Bunda? Fokus. Karena maksimal. Iya. Karena dia maksimal. Ya, maksimal mengikuti anjuran yang telah. Artinya apa ya? Totalitas. Nggak kaleng-kaleng. Bukan cuma basa-basi atau yang semisalnya. Totalitas. Gitu. Gitu. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hatta perbuatan baik yang lainnya pun kita nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita nggak bisa jadi orang yang soleh. Para wanita tidak bisa menjadi wanita soleha, nggak bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa. Hatta kita ngaji konsentrasi aja nggak bisa. Kalau tidak ditolong sama Allah, nggak bisa. Ya, kalau tidak dengan pertolongan Allah nggak bisa. Maka kita butuh pertolongan Allah. Terus koreksi, terus koreksi, terus koreksi
Semoga bisa maksimal nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bro. Terus dikoreksi hari ke hari, dikoreksi benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah, sehingga bisa menjadi lebih maksimal dari hari ke hari maksimal, hari ke hari maksimal. Tidak jalan di tempat, ya, tidak berjalan di tempat. Maka yakinilah teman-teman semua, kita butuh Allah. Allah yang bisa menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, beramal saleh. Tanpa Allah nggak bisa apa-apa kita, nggak bisa apa-apa. Hatta untuk perkara dunia saja, kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Seperti misalnya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya langkah syaitan itu menyuruh pada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah mengatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Kalau bukan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun di antara manusia yang bisa mensucikan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mensucikan dirinya, enggak ada. Hatta kita mengakui kekurangan dosa kita, kesalahan kita, itu dengan apa, Gozi? Pertolongan Allah. Untuk mengakui kita salah, itu butuh pertolongan Allah. Ngaku salah aja butuh pertolongan Allah. Kalau nggak dapat pertolongan, tambah keras ya, Ustaz. Kalau nggak pertolongan Allah, iya, Tambah keras. biasa aja dianggap yang salah itu Biasa. biasa. Malah jadi kalau dia salah malah tambah menutupinya ya. Iya, bisa jadi. Hatta untuk mengakui kesalahan kita, kita butuh pertolongan. Untuk mengakui kesalahan kita, kita butuh pertolongan Allah. Apa aja kesalahannya? Banyak kesalahan di majelis ilmu, kesalahan lagi sholat, kesalahan puasa, atau kesalahan apapun secara umum. Kata Allah, kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abadan. Selama-lamanya nggak akan pernah bisa seseorang mengakui kesalahannya kalau dia tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Oh, ngeri. Untuk ngaku salah aja butuh pertolongan Allah. Mana yang nggak tahu itu dia salah. Itu lebih repot lagi. Sangat mengerikan. Makanya kata Imam Ghazali ya, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang nggak tahu dan dia tahu dirinya itu nggak tahu. Orang yang pertama, orang nggak tahu, nggak berilmu, dan dia juga tahu dia itu nggak tahu. Tapi kenapa nggak cari gitu ya?
Kenapa nggak cari pertolongan gitu? Bukan, maksudnya ini tiga jenis manusia dulu. Orang yang nggak tahu, Orang jahil ya, Ustaz, ya? jahil. Jahil, ya. Orang yang nggak tahu, tapi dia tahu kalau dia itu nggak tahu. Maka dia nggak banyak bertingkah. Repot nih yang kedua. Orang yang nggak tahu, orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Paham kan tuh? Yang tadi yang Kalau yang pertama orang yang nggak tahu, dia tahu kalau dia tuh nggak tahu, bodoh. Yang kedua dia tuh nggak tahu kalau dia tuh bodoh. Kebalikannya, ya nggak? Paham nggak? Yang pertama kan orang yang nggak tahu, karena kebodohannya. nggak. Nanti atau simak dulu nih. Orang nggak tahu dan dia tahu kalau dia tuh nggak tahu. Dia tahu, dia sadar dia tuh nggak tahu. Makanya nggak bertingkah, nggak bercicilan, karena dia tahu dia nggak tahu. Yang kedua, yang repot nih, dia nggak tahu, dia bodoh, dan dia tuh nggak tahu kalau dia tuh bodoh. Oh, iya, iya, iya. Itu bahaya. Bahaya tuh, bahaya. Nggak tahu tapi dia memang nggak tahu loh. Udah Dan dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. nggak tahu bodoh lagi. Artinya dia Padahal merasa dia, benar ya. iya dia merasa benar, padahal dia bodoh. Padahal dia nggak ngerti. Ini bisa jadi jebakan syaitan. Bisa jadi jebakan syaitan. Yang ketiga tuh Yang ketiga, orang yang tahu dan dia tahu kalau dia itu tahu. dia tahu Dan dia tahu dia itu berilmu. dia yang benar. Ini yang benar. Tapi nggak di ini nggak Enggak, artinya ini pembagian jenis manusia aja. karakter orang. Karakter manusia. Yang keempat, orang yang tahu dan dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu, pinter. Gimana sih? Hah? Kok bisa gitu? Bisa. Kayak misalnya gini. Contoh misalnya, antum punya keahlian di bidang apa gitu misalnya. Terus dilihat sama orang. Oh, antum punya bakat nih sebenarnya di sini. Kita nggak sadar gitu. Antum nggak sadar, antum tuh berbakat di sini. Paham nggak maksudnya? Maka ketika antum disadari antum punya bakat, antum diambil nih, dikelola antum. Gitu. Padahal kemampuan antum sudah di atas rata-rata. Paham ya? Tapi dia nggak tahu kalau dia itu tahu kalau kemampuan dia itu sudah di atas rata-rata. Gitu. Yang ketiga masih belum ngerti sama yang ketiga. Yang ketiga orang yang pintar dan dia tahu kalau dia itu pintar. Oh, berarti itu yang bagus itu ya. Iya, gitu. Yang parah yang mana, Bro? Yang parah nomor 2 tadi. Hah? Nomor 2 Sat. Orang yang nggak tahu Nggak tahu tapi udah nggak tahu tapi dan so dia tahu. tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Gitu. Itu kepinter ya. Hah? Keblinger apa kepinter kamu kepinter gitu. Padahal dia bodoh tapi ngaku-ngaku pinter gitu ya. Berasa pinter gitu ya. Iya. Tapi berasa pinter gitu ya. Nah makanya ini nasihat buat saya dan buat kita semua, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Kita taruh posisi kita di posisi orang nomor 2 yang kita itu nggak bisa, ya, kita itu nggak mampu dan sadarlah kalau kita itu nggak mampu, gitu. Maka kalau kita sadar kita nggak mampu, pasti kita akan minta tolong sama Allah. Yang repot kalau kita nggak mampu dan tidak minta pertolongan Allah. Jadi seandainya kita Merasa di posisi mampu. nomor 2, kita nomor 1 aja tapi kita pengen tahu gitu ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah jadi Masya Allah ya. Makanya dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala,
itu membutuhkan totalitas. Dengan totalitas itu Allah akan berikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kepada kita. Gitu. Makanya repot di sini. Hatta untuk menyadari kesalahan sendiri aja butuh pertolongan Allah. Kadang-kadang kan ada orang ngeyel, udah dikasih tahu, padahal salah, jelas salah. Dan pertolongan itu berupa ilmu kita, Ustaz ya. Ilmu harus pertolongan itu hatinya dibuat lapang. Oh iya, sadar dia itu salah. Orang tuh sadar salah. Dan bisa di orang itu berilmu gitu ya. Iya, enggak. Antum sadar nggak kalau lagi salah misalnya? Ya kadang enggak, kadang sadar gitu. Iya, lagi sadar salah, untuk ngakuin salah aja nggak bisa, susah kan? Iya nggak? Pengennya cari celah untuk bisa benar. Iya nggak? Nah, itu yang repot. Dia tuh salah, dia salah. Dia cari pembenaran. Padahal dia udah salah, jelas salah. Mau pakai apa lagi? Maka yang terbaik apa? Mengakuin kalau dia itu punya kekurangan, kesalahan. Sehingga Allah tolong nanti. Nih, ingat. Kisahnya iblis. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Sujud penghormatan. Nggak mau dia. Merasa dia pintar. Karena dia katanya lebih mulia dari Adam. Diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dengan kepintarannya tuh. Dengan intelektualnya iblis. Iya, gue sih ya. Intelektualnya iblis. Kalau ada manusia bilang intelektual iblis. Dengan kecerdasannya ya gitu deh. Ya kan? Makanya saya selalu bilang sama antum semua nih, saya selalu ulang-ulang kata-kata ini. Kalau antum mau pinter ilmu agama, jangan pernah merasa besar di hadapan ilmu, di hadapan ahlul ilmu. Nggak boleh tuh. Kan Imam Syafi'i yang bilang, nggak ada yang jadi orang yang datang majelis ilmu, bawa status sosial yang nggak ada yang jadi, nggak ada. Nggak ada yang masuk, mungkin masuk keluar lagi. Nggak ada. Iya. Apalagi ya begitulah. Imam Syafi'i bilang nggak pernah diketemukan riwayat ada orang yang membawa status sosialnya, kebesaran dirinya, itu berhasil dalam dunia ilmu. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan rata-rata yang berhasil dalam dunia ilmu, mereka yang masuk majelis ilmu, totalitas sebagai thalib merendahkan dirinya. Kan di hadapan ilmu dan di hadapan ahlul ilmu. Nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi contoh deh misalnya nih, Abu Rai nih. Kan pasti sedikit banyak orang yang punya ilmu, kita punya ilmu, ada aja kelebihan yang dia punya, kita nggak punya, benar nggak? Benar nggak, Mas? Walaupun antum satu bidang dengan dia. Nih, antum mau ngomong apa misalnya? Antum mau ngomong arsitek, antum udah gape arsitek, kemudian ada daurah tentang arsitek, antum datang dengan bawa status antum arsitek. Antum nggak akan dapat ilmu, kenapa? Karena antum sombong nanti dalam situ. Bukan, cara nyimaknya beda-beda. Nah, gitu. Padahal mungkin nggak dari materi yang disampaikan oleh pemateri itu ada yang kita nggak tahu. Mungkin nggak? Mungkin. Gitu. Makanya kenapa kita harus datang ke majelis ilmu. Hatta ustadz duduk di majelis ilmu. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan, atau adabnya, ahlaknya, ada yang kita nggak punya. Makanya harus totalitas ketika duduk di majelis ilmu, antum sebagai thalib di hadapan ilmu dan di hadapan ahlul ilmu. Gitu. Maka insya Allah akan diberikan. Tuhan selalu bilang seperti itu. Gak bisa. Masuk. Kenapa? Karena antum datang ke situ merasa mau belajar, orang bodoh. Tapi kalau antum datang ke situ orang pintar, orang besar gimana? Udah pernah nih gitu.
Tahu nih gitu. Jadi kalau antum datang situ sebagai orang besar, sebagai orang pintar, datang situ mau ngapain? Gak bisa. Gak bisa. Malah kesannya tuh apa ngajarin anak itu. Bisa. Gitu, kan, Bisa gitu, seperti ya. itu. Jadi nggak tolak deh. Iya. Makanya untuk mengakui kekurangan itu saja butuh pertolongan Allah. Kalau makanya Allah bilang itu ya, kata Allah, kalau bukan dengan rahmat Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mensucikan dirinya. Tidak ada. Terus kata Allah, wallah walakin Allah yuzaki may yasha, tapi Allah yang mensucikan siapa yang dia mau sucikan. Dia mau siapa? Minta tolong sama Allah. Nanti Allah yang pilih gitu. Nanti Allah yang memilihnya. Siapa yang disucikan sama Allah, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kekurangannya. Gitu. Nah, iblis itu sudah salah, ya kan? Kesalahan dia merasa pintar di hadapan Allah. Gitu, merasa pintar di hadapan Allah. Maka ini pelajaran buat kita semua, jangan pernah merasa pintar di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah. Gitu. Akhirnya dengan kesombongannya, orang kalau sudah dibilang antum salah nih, Allah itu suruh perintah ta'abudiyah, sebuah perintah yang dijalankan sebagai bentuk ibadah. Jelas ya? Nggak perlu si iblis itu komentar, saya dari api, kemudian dia dari tanah, nggak perlu. Itu perintah. Perintah hukumnya wajib dikerjakan. Ngerti nggak Gozi? Nggak perlu dikomentarin, nggak perlu dikomentarin. Allah juga tahu, nggak dikasih tahu sama iblis. Iya nggak? Iya, gitu. Terus ngeyelnya iblis apa? Harusnya kan kalau udah dibuktikan kesalahannya, orang kalau sudah terbukti salah, dia ngakuin salah, dia salah. Gitu. Iblis bilang, ya udah deh, kalau kayak gitu, tunda saja hukuman saya sampai hari kiamat tuh. Kebangetan kan tuh. Udah terlanjur nih, udah tanggung begini. Ya nggak gue sih? Kayak gitu. Repot kan kalau kayak gitu. Nah begitu teman-teman semua. Jadi memang kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aspek kehidupan sampai kita nanti misalnya ditetapkan masuk ke surga pun butuh pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Apa saja kita butuh pertolongan. Untuk bisa maksimal itu butuh pertolongan. Ya. Untuk bisa maksimal butuh pertolongan Allah. Yakinilah kita butuh pertolongan Allah. Kalau misalnya nggak minta pertolongan Allah, tetap aja tuh sholatnya nggak konsentrasi. Gitu. Tetap aja tuh kajiannya ngobrol. Tetap aja tuh kajiannya apa namanya? Main handphone. Tetap tuh sibuk sendiri. Kalau nggak minta pertolongan Allah, susah. Gitu. Kalau nggak minta pertolongan Allah, tetap aja tuh puasanya berantakan. Dia puasa tapi berantakan. Yang kan udah terbukti ada orang beramal tapi tidak dapat apa-apa gitu. Tidak dapat apa-apa karena dia nggak sadar sih dia amalnya salah. Cara ngerjainnya salah. Gitu. Paham gak sih? Jadi untuk jadi pemuda yang bertakwa, beriman, itu butuh pertolongan Allah. Kalau nggak bisa. Itu nggak bisa duduk sini ngaji. Nggak bisa. Allah yang tolong antum. Gitu. Semuanya butuh pertolongan Allah yang sudah jadi suami, yang jadi istri, yang jadi anak, semuanya butuh pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bisa melalui orang lain gitu ya? Bisa, tentunya ada wasilah. Ada wasilah, ada wasilah. Gitu. Ada kemudahan, ada kemudahan. Yang itu belum tentu dia minta tolong kepada Allah kan? Belum tentu, karena gimana dia mau minta tolong? Iya, pada kemampuannya malah dia bukan percaya kemampuannya, dia itu nggak merasa dia salah.
nggak merasa dia punya kekurangan. Mau ngapain lagi minta tolong? Makanya kan Imam Ghazali bilang, yang repot tuh itu orang yang nggak tahu dan dia itu nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Ana suka bilang sering, Ana sering bilang apa? Orang itu ya yang pura-pura jadi dokter akan ketahuan, dokter gadungan, polisi gadungan, tentara gadungan, insinyur gadungan itu akan ketahuan. Yang sulit ketahuan ustadz gadungan. Ya nggak? Benar nggak? Ustadz gadungan kan sulit ketahuannya. Iya, ngomong, gila segala macam. Banyak orang awam yang nggak tahu agama. Karena orang nggak punya standarnya untuk menentukan. Kan yang bisa bilang, ini ustadz gadungan, siapa yang bisa ngomong gitu? Ustadz benar yang tahu ilmu, ini bukan ustadz nih. Pelawak nih. Misalnya gitu. Yang bisa ngomentarin dia bisa main bola atau nggak bisa main bola siapa? Yang bisa main bola kan? Bukan main bola nih. Nggak bisa dia main bola nih. Tentang aja begitu. Begitu. Ya nggak sih? Cuma sayangnya di kita ini kayak gitulah. Udah tahu salah, udah mau tahu salah. Iya, udah apa di kita itu sayangnya apa ya? Standarisasinya itu yang nggak ada. Standarisasinya. Gitu. Jadinya ya intinya adalah kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah. Hatta untuk mengendalikan ini aja kita butuh Allah untuk mengendalikan ini. Benar nggak? Antum berpikir nih. Saya baru kepikiran hari ini saya baru kepikiran. Alat ini nggak bisa, ada orang yang nggak bisa lepas dari alat ini. Padahal alat ini ditinggalin nanti dia mati. Ya nggak? Benar nggak? Padahal alat ini dia tinggalin. Antum boleh pegang alat ini 24 jam, tapi jujur, manfaat nggak untuk mendekatkan diri antum pada Allah? Ya nggak sih? Kalau dirasa ada manfaatnya besar, dominan manfaatnya, antum paksa gunakan. Tapi kalau itu justru menjauhkan nih ya, lihat nih. Lihat. Bahkan orang bisa nggak berzikir gara-gara alat ini loh. Habis sholat, langsung. Enggak. Tangan kanannya subhanallah, tangan kirinya subhanallah, 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 subhanallah. Jadi Allah rendah banget ya. Ya. Allah tuh nggak ada artinya tuh. Ya nggak? Nggak. Allah tuh rendah banget tuh sampai ini kurang ajar lo ya begini. Kan bahasa kita kan gitu ya Gus ya. Ngenges banget tuh kalau orang Betawi bilang ngenges. Tahu nggak ngenges? Ngenges itu sengak. Ini lagi apa ya? Lihat WhatsApp yang sini ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini bisa begitu ya. Dan memang banyak kan? Banyak gak? Banyak itu. Banyak gak, Bik? Tapi dia nggak tahu dia coba. Habis salam masuk dengan HP ya. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah kan tadi Anda bilang nggak masalah. Begitu dia buka, jujur nggak dia yang dia buka misalkan zikir pagi petang, disimpan di situ. Sambil buka handphone, WhatsApp masuk, zikir pagi petang tutup. Kalau kayak gitu mendingan tinggalin. Gitu, tinggalin. Kenapa harus antum tinggalin? Kenapa? Karena antum akan ditinggalin sama dia saat antum masuk kubur. Gitu. Iya nggak? Kenapa nggak dideketin yang nemenin di dalam kubur? Kan harusnya begitu. Ya gue sih ya. Antum begini sama berzikir, kan yang nemenin antum berzikir yang masuk ke kubur. Iya. Makanya penggunaan alat ini ya jujur. Benar nggak alat ini mendekatkan diri kita pada Allah? Atau justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya nggak? Antum banyak tahu dari ini, benar ya? Banyak informasi di sini, otomotif, olahraga, ini, itu, banyak tahu nih dari sini. Tapi jadi bodoh ilmu agama, benar nggak? Kenapa? Kan waktu antum habis konsentrasi tahu itu. Ya nggak sih? Sepakat nggak? Antum untuk mau cek berita bola, antum kan harus bener nih. Misalnya nih ya, Manchester United lawan Manchester City. Pala antum kan butuh ingatan. Menang mana nih, menang mana? Siapa yang ngegolin? Menit keberapa? Ya kan? Yang tuan rumah siapa? Yang tamu siapa? Itu makan memori nggak itu? Makan memori nggak? Itu baru satu berita. Klik sebelahnya, motor tahun baru, terbaru. Makan memori nggak? Terus untuk ilmu tajwid, ilmu tauhid, memori sisa. Memorinya sisa. Beneran. Makanya jangan banyak tahu, cari tahu yang penting buat antum masuk surga gitu. Cari tahu, jadiin alat ini yang bisa bimbing kita masuk surga. Oh, saya mengakui alat ini ada manfaatnya. Maka antum saat melihat ana bawa yang ini nih, antum nggak bisa telepon saya karena teleponnya bukan yang ini. Ini nggak ada teleponnya, ya. Teleponnya di rumah yang satu. Kalau saya lagi bawa alat ini, antum nggak bisa ngubungin saya. Ini nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, nggak ada. Ini cuma buat aplikasi-aplikasi pengajar aja udah. Gitu. Sangat bantu, sangat membantu. Tapi minta sama Allah taufik ya Allah, terus minta terus semoga alat ini benar membantu. Tapi kalau alat ini justru menjauhkan dari Allah, sadarlah sebelum disadarin oleh malaikat nanti. Ya, gitu. Ada soal jawab? Sih? Tadi itu yang pertama Seth, yang orang udah orang dia udah saat berilmu, merasa berilmu, seharusnya kan ujiannya lebih banyak, tapi dia berasa menikmati kita. Maksudnya ini takutnya itu syubhat juga Seth. Maksudnya syubhat tuh gue udah bisa ibadah nih, tenang nih gitu kan. Secara kan yang namanya manusia pasti ada hilapnya gitu Seth, ada ininya gitu. Dia ngomong sendiri gitu, gue udah biasa ini nih, udah biasa ibadah nih, udah tenang. Yang lain Belum bisa. gue udah bisa nih gitu, takutnya gitu Sat. Iya, mungkin sangat mungkin, makanya nggak boleh begitu. Tapi dia tahu kan gini. Kan jalan masuk surga itu sudah diketahui. Cuman kan nggak tahu sampai apa enggak. Jelas ya? Tapi jalannya udah diketahui jalannya, makanya dibilang orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tuh tahu. Artinya cuma tahu jalannya, cuman kan sampainya belum tentu. Paham nggak maksudnya? Gitu maksudnya. Jadi ada yang menghalangi ya, bisa aja yang menghalangi. Bisa aja ada yang menghalangi, tapi dia udah tahu jalannya, kan udah dikasih tahu jalan masuk surga. Tapi bisa sampai enggak? Sampai enggaknya nggak tahu gitu. Gitu. Ya, makanya dia ngerjain jalan-jalan yang bisa masukkan dia ke surga. Untuk menghindari istilahnya dia salah jalur, salah ini Ustaz. Map. Salah jalur, salah ini. Istilahnya biar istiqomah lah kalau kita ini mah gitu jauh pakai map. Ya kan gini Ustaz, aneh kemarin sepekan ya. Aneh kemarin itu rugi banget Ustaz. Rugi banget ya itu karena fokusannya bukan yang kajian, bukan gitu, yang lain gitu Ustaz. Iya. Kalau makanya aneh kemarin sedih banget gitu, gimana nih gitu. Padahal cuma 4 hari gitu, berasanya gimana ini? Iya. Ketir gitu Ustaz. Pastilah ya, pasti. Ya, Bro ya. Makanya kan gini, antum ingat gak kajian kita di Al-Ahmadiyah tuh kemarin? Antum mau tahu keutamaan ilmu, tahu nggak gimana caranya?
sampai kemis tuh aneh biasa nyimak, kalaupun ini nggak sama sekali saat An- Antum tahu nggak bagaimana caranya tahu keutamaan ilmu? belajar. Hah? Banyak belajar. Antum akan tahu keutamaan ilmu dan kekerdilan kita. Makin kerdil. Iya, coba antum nggak banyak belajar. Iya nggak? Merasa udah tahu. Udah tahu. Merasa udah tahu, udah hebat, udah pinter, dan Ya kan kemarin aneh secara lagi gitu. mikirin yang lain, terus nggak bisa fokus jadinya gitu saat benar-benar subhanallah ini berasa banget. Gimana ini kok tambah berat gitu ke depannya gitu. Makanya ini secepatnya harus ke Jakarta nih gitu. Gitu Gozi. Ngerti nggak Gozi? Antum mau tahu ketinggian dan kebesaran ilmu, antum harus sering belajar. Antum akan tahu ilmu itu besar. Berarti wajar ya saat kalau misalnya kita udah belajar kayak gini terus malah pengen belajar yang lain gitu saat maksudnya kayak jadi pengen bisa baca Quran yang bagus, pengen ngapalin Quran, pengen bisa bahasa Arab gitu, wajar nggak Sat? Enggak. Iya, pertanyaannya mantap deh. Gitu ya. Cuman nggak bisa borongan Gozi. Nggak bisa borongan. Ini dikritik oleh para ulama. Orang-orang sekarang ini pengennya belajarnya borongan. Coba kerjaan borongan sama hari apa? Harian. Bagus mana? Bagus harian. Harian lah pulang. Pulang gedruk-gedruk. Iya. Tahu-tahu besok Borongan gitu sama ya. harian nih. Ini perkara dunia nih Gozi nih. Borongan nih, tau nggak borongan? SKS. Apa SKS? Nah, coba apa yang didapat orang yang SKS? Ada nggak? Sedikit. Bahkan sangat sedikit. Ya nggak? Nggak bisa borongan. Ilmu agama nggak bisa borongan. Ilmu agama tuh mulai dari sedikit, sedikit, sedikit. Nggak bisa borongan. Nah, kekurangan kita maunya semuanya. Gitu ya. Ini, itu. Nggak bisa. Untuk interaksi dengan satu pelajaran aja butuh konsentrasi. Ya nggak? Butuh konsentrasi, Gosi. Nih, gini, Gosi. Misalnya ini, yang membunuh 100 orang, kita udah jelasin. Banyak kekurangan nggak? Yang dia belum, dia banyak kekurangan banyak nggak? Banyak nggak? Banyak ya? Tapi dia bisa masuk surga. Kenapa tuh? Karena dia yang ambil yang utamanya. Iya, kok ente tahu nggak? Itu nyimak ya? Nyimak. Hah? Enggak nyimak kemarin. Kan dia tahu deh. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena yang dia pilih yang paling utama sehingga yang bawahnya ketutupi nama yang ini, gitu. Paham gak Gozi? Makanya apa? Kurikulum pelajaran itu penting. Jangan sampai antum belajar tuh begini. Paham gak maksudnya? Antum belajar artinya dari hal yang sepele, dalam artian sepele, di bawah gitu kan. Kemudian antum kuasai di situ, padahal antum punya masalah yang besar yang nggak bisa tertutupi dengan itu. Nggak bisa tertutupi dengan itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, maka dalam pemilihan pelajaran sendiri, pemilihan pelajaran itu pun harus dengan bimbingan. Kan Ana bilang kemarin, antum tahu gas sama rem, udah tahu nih teorinya. Antum tetap butuh bimbingan nggak untuk gunain gas sama remnya? Apa antum langsung aja? Antum diajarin yang mau bapak antum waktu belum bisa naik motor. Ji, itu gas buat jalan, rem buat berhenti. Bapak antum ngasih kunci nih, jalan sana. Iya nggak? Nyusul nggak? Belum tentu ya. Siapa tahu mati gitu ya. Nah,
belum tentu nyusruk ya. Tapi mati gitu ya langsung nggak pakai nyusruk gitu. Sejuran, patah tulang gitu. Nggak bisa, antum butuh bimbingan sampai benar-benar antum bisa menggunakan gas dan rem. Nggak mungkin lah, Gozi, nggak mungkin. Antum diajarin teori berenang nih, kayak kupu-kupu, begini, 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 tangan begini, buang napas di dalam, angkat kepala, kaki goyang. Diajarin 2 minggu nih, oh apa? Udah nyemplung, aneh. Terus yang ngajarin antum lagi ngopi noh. Ngambang. Ngambang kan tuh. Hah? Iya nggak? Iya, iya. Makanya dalil itu ada di atas dalil istidlal, sisi pendalilan. Nggak cukup dengan dalil. Dalilnya benar, tapi penggunaannya benar apa tidak? Aplikasinya. Ini kebanyakan kita nih sekarang ini tahu dalil jalan sendiri. Iya nggak? Kadang membetulkan sesuatu dengan dalil salah ya. Iya. Kebanyakan kita hari ini makanya butuh bimbingan apa? Ulama, ahlul ilmu. Atas istihad sendiri, Ustaz. Asal iya, mentang-mentang udah ngaji kan? Istihad sendiri. Udah ngaji nih, udah nggak perlu lagi. Itu istihad sendiri. Jangan sebut nama ya. Udah ngaji kan? Udah merasa udah ngaji ke sana sini kan? Udah nggak perlu lagi sama ustadz, udah bisa sendiri deh. Silakan aja kan gitu. Silakan aja. Semoga Allah berikan taufik kan gitu, diberikan hidayah. Orang nggak Orang yang sudah tahu gas aja butuh bimbingan, gasnya berapa, benar kan? Sepakat nggak? Antum nggak nyungsep tuh tahu dalil nggak bisa nggunain dalilnya, iya nggak? Nih senapan, antum kasih senapan, pistol, bisa nembak sendiri tuh nanti tuh, bisa nggak? Atau yang sol itu kan? Nah, kan begitu. Kalau nggak punya teknik, tahu sih mencairnya begini tahu, cuman kan belum pernah nih. Gitu gak sih? Nembak pakai dalilnya salah gitu. Gitu. Jadi ya intinya kita memang butuh pertolongan Allah, butuh pertolongan Allah dalam segala hal, butuh pertolongan Allah. Ustadz butuh pertolongan Allah, pelajar butuh pertolongan Allah, suami istri butuh pertolongan Allah, anak butuh pertolongan Allah dan seterusnya. Kalau tidak pertolongan Allah, nggak bisa, nggak bisa. Ustaz, kalau belajar secara formal kan kurikulumnya jelas ya. Artinya si Tolib ini pasti ngikutin. Bagaimana dengan teman-teman nih yang kan nggak ada formalnya gitu ya. Itu biar supaya tiba-tiba tidak belajar yang kesana kan ngikutin ini. Alhamdulillah kalau anak sih ikutin antum ya, artinya kurikulum dari diarahkan terus gitu. Teman-teman yang lain Ya makanya teman lah, saudara kita lah, apa gitu ya. Ya. ya makanya kurikulum itu penting, sangat penting. Kan penerapan kurikulum kan yang terpenting praktek ya, Abu Rai. Penting nggak? Beramal. Seperti misalnya gini, kita ini berusaha belajar nih kan, kita belajar. Dan kita berusaha mempraktekkan apa yang kita pelajari. Itu berarti kurikulum yang berhasil digunakan. Gitu. Nah, makanya balik lagi kepada apa ya? Kepada kesadaran diri. Kalau misalnya untuk bicara ilmu dunia aja butuh bimbingan, apalagi ilmu agama, lebih butuh bimbingan lagi. Gitu, lebih butuh. Iya, nggak bisa enggak. Nanti salah.
sibuk di satu tempat atau di satu kegiatan, ternyata kesibukannya manfaatnya kurang, nggak utama, gitu. Makanya butuh arahan dari para ulama. Kan sahabat juga datang nemuin Nabi, nanyanya apa? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama dalam Islam? Amal apa yang paling utama dalam Islam? Gitu. Ini misalnya ya, contoh sederhana nih. Kenapa Nabi bertahan dengan dakwah tauhid sepanjang itu lama gitu ya? Karena tauhid itulah yang menyelamatkan manusia, yang menyebabkan manusia bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Kuncinya di situ. Kemudian pelajaran yang lain ngikutin aja, bukan menjadi pelajaran yang utama, tapi ngikutin pelajaran itu. Ngikutin. Jangan sampai dibalik pelajaran yang sekunder ya jadi utama, yang primernya antum abaikan. Yang sekunder itu nggak bisa nutupin yang primer bisa nutupin yang gitu. Dalam pemilihan pelajaran seperti itu. Ini misalnya, Anda ambil ilustrasi sederhana. Antum belajar bahasa Arab. Oke, bagus kegiatan keagamaan. Di lain pihak, antum kurang paham atau bahkan tidak paham tauhid. Kemampuan bahasa Arab antum itu nggak akan tolong antum. Paham nggak? Nggak bisa nolong antum yang punya kekurangan dalam perkara tauhid. Tapi kelebihan antum di tauhid itu bisa menutupi kekurangan antum di bahasa Arab. Paham nggak maksud saya? Kekurangan antum akan tertutupi, kan intinya masuk surga kan, bukan dibilang bisa bahasa Arab kan, benar nggak? Intinya itu kan. Nah sekarang mau masuk surga yang bisa nolong apa? Tauhid. Berarti apa yang harus antum dahulukan kan begitu? Ngerti nggak? Ya tadi balik lagi ke kisahnya yang membunuh 100, dia kan belum bisa apa-apa, ya kan? Tapi karena dia memilih satu hal yang paling utama, akhirnya semuanya tercover, tertutup. Ya, Gazi. Paham nggak? Tertutup. Gitu. Oh, bukan berarti kita nggak belajar pelajaran yang lain, tetap belajar. Cuman antum kita harus sadar diri. Kita tuh sampai di mana kemampuannya. Memori kan terbatas nih. Ya nggak? Terbatas nggak? Terbatas. Untuk mau kuasain, mau jadi ulama, semuanya dipelajari. Gitu. Ulama aja nggak begitu belajarnya. Ulama itu pindah dari fikih ke hadis, hadis ke fikih, sesudah mereka menguasai. Gitu. Sebelum menguasai mereka di situ aja udah. Bedanya kita apa? Fikih, hadis semua dijadiin satu, dilahap. Dapat enggak kan gitu. Hah? Semuanya belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya artinya kita butuh, pokoknya semuanya saya sangat butuh pertolongan Allah. Kita semua antum butuh pertolongan Allah. Nah sekarang gini. Misalnya gini, untuk menyingkap kekurangan antum di bidang arsitek kan saya nggak bisa. Ya nggak? Saya nggak bisa nih. Orang nggak ngerti, Nuno juga nggak ngerti, Gozi nggak ngerti, antum nggak ngerti, ini nggak ngerti. Yang bisa ngungkap kekurangan antum siapa? Arsitek lagi. Bener nggak? Gitu. Ya makanya kenapa saya duduk di majelis ilmu, datang ke pengajian Ustadz Fulan datang. Gitu. Karena saya mau tahu di mana letak kekurangan dan kesalahan saya. Gitu. Yang mungkin saya dapatkan di ustadz-ustadz yang lain atau di para masyayikh gitu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Udah dong lepas. Udah jadi pelajar, jadi tolib dimanapun duduk sama ustadz siapapun begitu.
lepas. Takutnya kalau nggak lepas malah jadi Iya, debat terus. ngajak debat, sok pinter. Nanti Ustadz ngomong ini dibantah, dibantah, dibantah. Bisa bantah, sangat bisa, orang sama-sama punya ilmu. Padahal adabnya nggak seperti itu. Nggak boleh, hadapnya nggak boleh seperti itu. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, kesimpulannya kita butuh Allah di dunia ini dan setelah di dunia ini. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Mutlak nggak bisa apa-apa. Baik urusan agama, urusan dunia, kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Sama sekali nggak bisa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memiliki sifat mengakui kita ini butuh pertolongan Allah. Sehingga dengan mengakui kita butuh pertolongan Allah, kita akan terhindar dari sikap, perilaku, merasa bisa, merasa hebat, merasa pintar, dan seterusnya. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.